Kita masuk lebih dalam lagi tentang subconscious mind, karena 88% itu adalah tindakan dan kontribusi dari pikiran bawah sadar kita. Kita wajib mengenal apa itu pikiran bawah sadar dan bagaimana program software itu terpasang pada pikiran bawah sadar kita. Ketika manusia baru lahir di belahan bumi manapun, manusia itu lahir dari suku apapun dan dari tingkat strata ekonomi keluarga level apapun, dari tingkat strata ilmu pengetahuan keluarga dari level apapun, sang jabang bayi itu softwarenya masih kosong. Disinilah 5 tahun pertama manusia diinstal kebenaran, dalam tanda petik ya, versi lingkungan, versi orang tuanya yang akan dibawa sepanjang hidupnya. Kita bahas lebih rinci sedikit tentang pikiran sang anak. Seorang anak terlahir di dunia tanpa rasa takut, kecuali rasa takut akan gelap dan rasa takut akan suara keras. Semua ketakutan yang lain pasti dipelajarinya ketika dia tumbuh menjadi dewasa. Lama ya kita tidak bicarakan tentang ilmu aplikasi psikologi ini, ya sesekali kita nyamber lah. Boleh ya? Mungkin ada manfaatnya dalam diri saya untuk mengingatkan diri saya sendiri, dan Anda sahabat semua mungkin ada yang butuhkan. Ini bukan ilmu canggih, ini hanya pengetahuan sederhana. Kali ini kita membahas tentang rasa takut. Rasa takut ini sangat dominan dalam mempengaruhi orang lain. Di dalam dunia advertising, dunia politik, dunia bisnis, mereka mengeksploitir rasa takut ini menjadi komoditas. Mereka menjual rasa takut ini. Misalnya kelangkaan barang, ketakutan akan keterbatasan yang membuat perilaku menumpuk barang. Rasa takutnya ini, saya beri contoh ya, bahkan iklan yang paling efektif di kelas retail adalah yang mengeksploitir rasa takut. Misalnya iklan pasta gigi dari merek ternama yang menceritakan akan kuman-kuman jahat yang akan menggerogoti gigi sang anak. Dan ini diulang-ulang, ditakut-takuti, walau terlihat sains. Lalu pasta gigi ini solusinya bagi para ibu, dan percaya sama saya, mayoritas wanita kebeli dengan iklan macam itu. Kita lanjut tentang pelajaran mengeksploitir rasa takut. Sebentar lagi setelah memahami keilmuan ini, takut itu 2 rasa. Takut utama yang biasa berkembang dalam diri kita semua adalah takut akan kegagalan, takut akan kekalahan, dan terus berkembang menjadi rasa takut akan kritik, takut akan penolakan. Kita mulai belajar merasa takut pada kegagalan ketika kita secara terus-menerus dikritik dan dihukum saat mencoba sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda. Kita dibentak dan kita dilarang. Melarang jangan jauh-jauh ke sana. Biasanya orang tua dan lingkungan yang melakukan hal ini. Dengan tidak ditunjukkannya rasa cinta, ditambah dengan ancaman-ancaman yang dilontarkan, membuat Anda merasa takut dan tidak aman. Hal ini sering mengiringi hentakan, dan kritik-kritik seperti ini asal mula terbanyak rasa takut tumbuh di benak manusia. Dengan segera kita akan percaya bahwa kita ini terlalu kecil, kita ini lemah, tidak kompeten, tidak cukup pandai, tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu yang baru atau berbeda dengan yang lain. Ini jangka panjang, inferior syndrome. Jangan sampai Indonesia ya, mungkin 1-2 warga boleh, tapi jangan sampai Indonesia menjadi inferior syndrome warganya. Manusia yang ditekan tersebut kemudian akan mengekspresikan perasaan ini dengan kata dalam hati, karena udah diulang-ulang, saya memang tidak mampu, saya tidak mampu, saya tidak mampu. Setiap saat dia berpikir untuk melakukan sesuatu yang baru, reaksi dalam dirinya otomatis melarang dirinya untuk melakukan hal tersebut. Biasanya reaksinya merupakan perasaan takut, gemetaran, dan perutnya mulai bergolak tidak enak. Reaksi ini akan persis sama dengan ketika pantat ditampar oleh orang tuanya dulu. Lalu dia berkata, jadi saya tidak mampu, saya tidak mampu. Seseorang yang tidak berkemampuan melawan rasa takut akan kegagalan adalah penyebab utama dari kegagalan sesungguhnya yang terjadi pada masa dewasa nantinya. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kritik destruktif yang sering seorang terima pada masa kecilnya. Kemudian saat dirinya menjadi orang dewasa, ia cenderung tidak berani melakukan banyak hal. Orang tersebut tidak mampu menunjukkan seluruh potensi dirinya yang dimilikinya secara maksimal. Orang tersebut akan berhenti bahkan sebelum dia memulai mengerjakan sesuatu untuk pertama kalinya. Bayangkan, pikiran manusia yang menakjubkan ini bukan dipakai untuk menghasilkan hal yang luar biasa, tetapi pikiran malah dipergunakan untuk mencari alasan untuk mengatakan bahwa dirinya tidak mampu. Dengan demikian apapun yang diinginkan tidak mungkin didapat, tidak mungkin diperoleh. Kita merenung sebentar, melihat diri kita. Sudahkah kita benar dalam tanda petik mendidik anak kita dengan kritik destruktif atau nasihat sapaan lembut yang membangun? Apakah dulu dalam menerima didikan kita dibentak, atau kita dihargai, atau kita dimaki, baik oleh lingkungan ataupun oleh keluarga? Dan kita memilih menerimanya
atau kita sekarang memilih melepaskannya atau tidak menggenggamnya lagi sehingga tidak mempengaruhi apapun pikiran kita saat ini? Apakah kita mau pikiran kita tetap bersih atau masih membekas hingga kita didominasi oleh rasa takut ini? Faktor inilah yang membentuk 5 tahun pertama kehidupan manusia. Saya tidak akan bertanya di level mana Anda berada. Apakah keluarganya penuh cinta kasih? Apakah keluarga penuh persaingan? Apakah keluarga penuh curiga? Apakah keluarga Anda penuh makian? Apapun itu tidak kita bahas. Yang kita fokuskan, apapun itu sudah masuk di pikiran bawah sadar Anda masing-masing dan jadi sistem di dalam diri Anda. Jadi tugas berikutnya adalah Anda merenung. Anda lihat, Anda catat. Apapun yang jelek dalam diri Anda, catat. Percaya saya, ke depan kita akan ubah. Mudah kok merubahnya. Sobat, saya mau bertanya, apa yang akan Anda lakukan dengan pulsa di era saat ini? Apa saja yang pulsa bisa lakukan? Baik, saya jelaskan sedikit. Di tahun 2023 adalah tahun post-pandemic, di mana geliat ekonomi sedang di dalam masa awal pertumbuhannya. Dan di era revolusi industri 5.0 banyak sekali metode pembayaran yang revolusioner di Indonesia. Banyak metode transaksi, financial tax app sudah menggunakan sistem otomatisasi, menggunakan AI untuk melancarkan kegiatan transaksinya. Lalu, bagaimana dengan orang yang masih bertransaksi dengan pulsa? Ya, pulsa. Sistem pembayaran yang banyak terlupakan namun besar kebutuhannya. Sobat, jangan khawatir. Kita mempunyai aplikasi powerful yang bisa merubah pulsa Anda menjadi uang atau menjadi emas. Juga bisa. Merubah pulsa lebih produktif. Juga tidak hangus. Menjadi rupiah tentunya untuk bisa bertransaksi. Sekarang ada BOS Pulsa. Benar, BOS Pulsa. BOS Pulsa bisa merubah pulsa menjadi rupiah atau menjadi emas yang bisa Anda gunakan untuk bertransaksi untuk memenuhi semua kebutuhan Anda berbelanja di semua e-commerce dan platform. Jadi Anda hanya perlu mendownload aplikasi BOS Pulsa di Play Store untuk menggunakan pulsa Anda lebih produktif. Selamat bergabung.